Ini adalah tutorial cara membuat struktur organisasi berdasarkan proses. Tonton sampai habis biar kamu bisa praktekkan di perusahaan kamu masing-masing. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membuat struktur organisasi berdasarkan strategi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan, tapi bedanya berdasarkan proses, ya. Terutama ini buat teman-teman yang masih belum pernah memikirkan atau mendokumentasikan sebetulnya proses inti di perusahaan kamu itu apa aja sih. Saya akan kasih contoh ya. Ini saya coba kasih contoh yang paling umum. Misalnya kita usaha jual produk, di mana kita nggak punya pabrik untuk membuatnya. Jadi kita harus order ke pabrik. Maka biasanya proses yang terjadi adalah satu, kita mendevelop produk sesuai dengan market begitu ya. Sehingga di struktur organisasinya bisa kelihatan ada tim atau bagian produk. Oke? Itu satu, ya. Karena di proses pertamanya adalah kita bikin produk. Setelah produknya sudah kita bikin, biasanya kita order kan ke pabrik ya, lalu pabrik mengantarkan barangnya. Nah, coba dipikirkan. Ketika pabrik nganterin barang, berarti kan harus disimpan dong sama kita. Sehingga dari proses tersebut kita jadi tahu bahwa kita butuh bagian yang disebut warehouse atau gudang, ya, untuk ngurusin penyimpanan produk kita, lalu ngirimin barang mungkin dari gudang dan sebagainya. Oke. Nah, proses selanjutnya apa? Setelah kita udah terima barangnya, lalu kita simpan, tentu kita harus jual. Nah, untuk mensimplify, saya akan bilangnya ini adalah proses marketing dan sales. Jadi, saya tulis di sini ada bagian marketing and sales. Misalnya seperti itu. Nah, ini contoh, oke? Setelah kita udah jualan, oke? Lalu proses berikutnya apa? Oh, barangnya habis nih. Wah, ya laku nih ceritanya, barangnya habis. Berarti kita harus order lagi. Pertanyaannya siapa yang order? Nah, di sini jadi kita ketemu. Oh, berarti kita butuh yang namanya bagian, di sini nggak ada kotaknya. Saya tambahin sedikit, purchasing. Purchasing. Oke, ya. Nah, dari sini aja kita lihat nih rangkaian proses yang ada bisa membuat kita jadi kebayang struktur organisasi yang kita buat itu harusnya seperti apa. Nah, saya akan masuk lebih detail bahwa ketika kita membuat struktur organisasi berdasarkan proses, kita juga harus perhatikan aspek resiko yang ada supaya teman-teman bisa membuat sistem atau proses yang mencegah atau meminimalisir fraud atau kecurangan-kecurangan dari karyawan. Contoh, ketika saya bilang di sini ada bagian warehouse ya yang menerima barang, sementara ada purchasing yang memesan barang, yang membeli barang dan memesan barang, ini sengaja saya jadikan di struktur yang berbeda. Kenapa? Dan orangnya sebaiknya berbeda. Karena bayangkan kalau misalkan yang order ini adalah purchasing, dia yang dealing sama pabrik. Mungkin orang finance atau orang manajemennya, CEO-nya taunya misalkan harga produknya itu satunya 10.000. Sehingga dia dikasih budget, terusnya dia beli misalkan 100 pieces. Ini contoh aja. Tapi karena dia orang purchasing, dia kenal sama pabriknya, dia mulai bisa nego tuh. Kamu rendahin dong gitu. Sehingga dengan budget yang sama, dia dapat produk misalkan 110 pieces produk. Lalu kalau dia juga, si purchasing ini juga yang menerima barangnya, ya, maka bisa saja dia jadi curang. Saya nggak mau laporkan lah bahwa saya menerima barang sebanyak 110 pieces. Tapi saya melaporkan tetap 100 aja. 10 piecesnya saya ambil, lalu saya jual di pasar. Ya, paham maksudnya sampai sini ya?
Jadi ketika kita memahami proses, kita juga melihat di titik mana resiko kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi, sehingga kita mulai memisahkan fungsi-fungsi tersebut. Dalam konteks ini, dalam contoh ini adalah kita pisahkan fungsi warehouse dengan fungsi purchasing. Oke. Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mulai membuat struktur organisasi berdasarkan proses di perusahaan kalian masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun kelihatannya ini banyak, ada 1, 2, 3, 4 bagian, kalau kalian baru mulai, ya mungkin saja ya kalian baru berdua, ya sebaiknya nggak apa-apa. Mungkin 1 orang di produk, 1 orang di warehouse, 1 orang lagi di marketing and sales, dan di purchasing. Jadi orang yang sama masih boleh kok menduduki fungsi yang berbeda. Tetapi sebaiknya fungsi yang dia duduki itu tidak ada conflict of interest-nya atau tidak menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Oke. Nah, itulah kenapa teman-teman dalam membuat struktur organisasi yang benar, kita juga jadi bisa mengidentifikasi resiko-resiko tersebut. Dicoba ya. Ya, ini nggak bisa memang hanya dengerin sekali, harus dicoba. Kalau ada pertanyaan setelah mencoba, silakan langsung aja di kolom komen. Nanti kita akan jawab pertanyaan kalian, mungkin bisa video, atau kita jawab chat langsung, atau kita private message. Oke, dan jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman kalian yang membutuhkan. Semoga bermanfaat.